infak terbaik kita di malam yang mulia ini. Hadirin berbahagia, tentunya dalam membangun bangsa ini, dakwah merupakan jalan untuk menghidupkan jiwa. Tanpa dakwah, ruh Islam, ruh agama akan menipis. Maka dakwahlah yang patut kita lakukan. Dan Islam sampai pada kita hari ini karena dakwah Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan disambung oleh para ulama-ulama Rasul Anbiya hingga akhir zaman ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz kita, mari sama-sama kita lakukan takbir supaya bergema di bumi Darussalam ini Allah dikenal, diagungkan, dicintai dan ditakuti. Semoga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir! 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 Hadirin yang berbahagia, sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Somad, akan diawali dengan pengagungan salam Palestina kepada Ustaz Abdul Somad dan Habib Novel yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadli dan Teguh Balia. Persilakan. Yang pertama akan diserahkan kepada Habib Novel yang akan ditayangkan oleh Bapak Gubernur. Allah, jazakallah khair. Terima kasih, sama-sama. Bismillah. I love you, Pak. I love you. Dan berikutnya kepada Ustaz Abdul Somad sebagai bukti cinta kasih kita kepada saudara kita di Palestina. Sambil mendengarkan langsung nih, Pak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada puncak di malam yang mulia ini. Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Qadam Al-Fadil Ustaz Abdul Somad LCMA. سنتمتع الآن بتوصية من فضيلة الأستاذ عبد الصمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nah, sama-sama kita hormati
Presiden Republik Indonesia. Saya 4.000 masih. Ini membatalkan prasangka dan mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Maka oleh sebab itu kita berbahagia malam ini. Jangan larut dalam kesedihan. Tanggal 24 Desember tahun 1000, bukan 1000. Rusak dari hitungan tahun nih, negara presidennya. Tanggal 24 Desember tahun 2004 saya pun sampailah ke Maroko kuliah. Lalu kemudian 26 kawan di sebelah kamar saya menangis berteriak keras. Namanya tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalis. Menangis dia, kata dia di kamar sebelah. Kami heran, kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami dan melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26. Hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis di Rabat Kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang menghubungi kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ada tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Karena mereka pergi. Bukan jauh panjang. Hari ini setelah 13 tahun lamanya, barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabu, sudah berceramah ke Lhasa, sudah berceramah ke beberapa tempat. Tapi kata Ustaz Zul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak berhenti. Masa melihat tepi lautan tak bersurut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat barakah negeri. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Berarti saya yang lebih hebat. Presiden saya. Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ya, itu dia. Semuanya begitu bangkit lagu Qamarun, 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 Sidnan Nabi, Qamarun, Qamarun, engkaulah bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampakkan bulan dari sini. Tapi di samping bulan itu ada bintang-bintang yang turun ke bawah.
Oke, itu tak nampak. Kami dari atas nampak. Itulah hebatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustaz penceramah, betul kata Habib Nabil Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustaz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Apa mungkin saya harus berkata, akulah ustaz? Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau Anda mau belajar, belajarlah kepada Ustaz Abdul Somad. Diakui ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tajam kata-katanya. Sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo. Bukan Solo Timur dan bukan Solo West. Tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Naufal Al-Idrus yang gambarnya kita lihat. Menunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada Ustaz yang satu di sebelah saya. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini Ustaz. Dan selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya Ustaz bukan sembarangan. Al-Habib, yang disebut Al-Habib diambil dari kata hub cinta, karena kita mencintainya. Betul? Kenapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan saya Ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersorban sebagai Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci sebelahnya Arab cemas. Dibalas nih Pak. Hongkong muncul lagi. Masya Allah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport. Ustaz Somad, Ustaz dijanji Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz mau jumpa Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Maka tak selesai saya makan. Tapi tadi Ustaz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya dengar, Masya Allah, Habib Novel, maka hilanglah beban pikiran saya selama ini. Insya Allah selesai ini agak timur sedikit. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib, bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan daerah, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama bapak wali kota, bersama bapak bupati, bersama bapak-bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beberapa waktu lalu saya pernah diundang ke Banda Aceh, tapi mesti tanggal 4. Ustaz, bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu. Saya bisanya tanggal 6. Oh tak bisa kok, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 tidak bisa.
Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itu saya terakhir jadi wali kota. Tapi hari ini segala beban itu semuanya hilang dan zona. Beban dengan ibu wali kota hilang, beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari Hongkong. Luar biasa. Begitu cara orang Aceh menghilangkan orang yang sedang putar hati dari hatinya, hilang, diambil air, disiram ke kepalanya. Di daun diikat, sujud, ambil air, dan kepala. Habis itu saya ditanya, Ustaz Muhammad gimana? Surat, alhamdulillah. Saya bilang, sudah. Saya khawatir kalau saya bilang, gimana? Bulan-bulannya sudah hilang. Belum, tidak lagi ini Islam. Hanya saja satu yang belum. Pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai kopi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, kencong Aceh. Namanya hati masih panas nih. Nanti kemana-mana pun dia. Jadi untuk sementara ini tak usah kasih dia kencong, kasih mikrofon aja. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di Kuala Namu Airport Internasional, Ustaz Somad ini foto 13 tahun yang lalu di markas Brimob. Lihatlah gambar itu, maaf, gambar jenazah yang menghitam dan membiru saudara kita. Mungkin dia adalah ibu kita, mungkin mereka adalah ayah kita, mungkin mereka adalah kawan kita. Mereka mati tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati, bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inna rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak putus-putusnya. Kalaupun meleleh air mata kita, bukan menangis karena tidak riba. Kalaupun menangis kita, menangis karena yang kita tangisi adalah kita. Mereka sudah jelas mati syahid, kita yang tak jelas tak mati konyol, tak mati bakar. Oleh sebab itu melihat gambar-gambar yang dipajang 13 tahun yang lalu. Gambar saya sekarang. Mengenang mereka 13 tahun yang lalu, berpikir tentang kita. Mereka sudah meninggal dunia karena musibah. Tadi Habib Novel Al-Idrus sudah berkata, yang meninggal karena banjir, yang meninggal karena tertimpa, yang meninggal karena api, yang meninggal mengandung melahirkan. Insya Allah karena niatnya baik mereka mati syahid. Adapun kita tak perlu suuzon kepada mereka. Uzkuru ma'asina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita sebut buruknya, belum tentu dia sejelek yang kita sangka. Dosanya dapat, pahala tidak sama sekali. Sedangkan mereka sudah mendapatkan kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah, maka kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan adalah, aku nanti mati bagaimana? Apakah mati ditikam orang? Atau mati karena sakau? Atau mati karena ingin mabuk, duit tak ada, dibuat kopi campur spiritus? Akhirnya diminum, kepanasan, menggeletak, menggelupur, masuk ke tarik, mati. Apa dan bagaimana kita mati di masa akan datang? Maka pikirkanlah bagaimana sedekahus sirri, sedekah secara sirri, tadfa'u mita tasuk, menolak mati jelek. Tiap hari, tiap petang, tiap pagi, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak bersolat. Bukan bersolat.
Sodakoh yang paling afdal apa ya Rasulullah? Mengenal cik orang tua kami dulu yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Allah? Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Rasulullah? Datanglah saat bertanya ya Rasulullah, Ummi matas, emakku ibuku meninggal dunia, apa atas perdakwaan apakah kalau aku bersedekah, sedekahnya sampai kepada mereka? Kata Nabi tasaddaq, ya saat bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi saqiyul ma, memberi air minum. Janganlah air. Maka dari bisa. Kalau melihat dari botolnya, saya selama setengah jam. 300 ml. Maka di tempat kita tidak boleh sedekah air minum, karena air sudah banyak. Di bawah air, di atas air, di tengah air. Oleh sebab itu maka kita tak lagi bersedekah air. Kenapa di Makkah dan Madinah bersedekah air? Karena susah mendapatkan air. Di Palestina menggali bermeter-meter ke bawah, 100 meter sumur bor baru menemukan air. Maka sedekah air. Tempat kita sedekah apa? Yang paling penting saat ini menyelamatkan generasi bangsa kita adalah sedekah mendirikan sekolah Islam. Allah Akbar. Dari teriakannya nampaknya paling tidak satu orang 100 juta. Allah Akbar. Mereka bukan. Maka yang punya tanah, wakafkanlah untuk buat sekolah Islam, menyelamatkan anak cucu generasi bangsa masyarakat Aceh khusus dan NKRI di masa akan datang. Sudah terlalu banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa mataku? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah serapah. Tapi ada yang menyalakan lilin kecil, maka balik terang benderang. Dayah-dayah yang sudah didirikan oleh wali-wali Allah, Syekh Rongkali, Syekh Mudawadi, Syekh Abdul Rauf As-Simkini, ulama-ulama besar Aceh yang tak dapat disebut satu persatu, maka hidupkan kembali tradisi ini. Ini yang kami bicarakan lama tadi tentang Al-Habib Maufil Al-Qudus. Apa kata beliau? Kenapa sekolah peninggalan penjajah, tapi ketika tamat orang bangga? Sedangkan sekolahnya para ulama yang mengusir penjajah, sekarang orang malu. Anak saya yang pertama insinyur, anak saya yang kedua advokat, anak saya yang ketiga seniman. Itu yang paling bodoh memasukkan sekolah agama. Oleh sebab itu didirikanlah sekolah. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia pakai jubah, pakai sorban, tapi menekuni bidang pesawat. Pesawat dia. Kadang kita dibayar metal, mesti jahit betul. Pakai jubah, pakai sorban. Saya ini orang Aceh Ustaz, tapi diakui oleh bangsa Malaysia dan kembali sekarang mengenang tsunami, dan kami di sana berkecimpung di bidang pesawat. Bedanya apa? Anak-anak yang sekolah di bidang pesawat ini para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sarjana bidang teknik pesawat, para penghafal Quran, pilot-pilotnya penghafal Quran, maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok rokoya sampai ke atas. Sekarang kita naik pesawat, lajunya tak lagu-lagu apa, lagu barat, pakai naik poin. Yang mendengar tak paham tapi semua mengantuk. Kalau pabrik pesawat dibuat oleh alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Ini Ustaz mimpi. Real, nyata. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya? Nanti. Kalau saya tunjuk sekarang, orang yang belum nanti. Pasti orang Aceh. Anak-anak penghafal Quran disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung ladies and gentlemen, kalau bisa kita duduk tenang santai semua,
langsung keluar wortel. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kawan. Disangka Masya Allah mendengar ayat tadi rupanya lagi keluar wortel. Bawanya putih berasap. Bawanya putih berasap. Mau katanya dia dikunyah. Rupanya sapu tangan. Roti. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan orang-orang Aceh yang sukses di luar negeri, di Malaysia, di Swedia, di Jerman akan kembali membangun Aceh, mendirikan dayak-dayak profesional sehingga casingnya boleh gaya, tapi isinya di dalam adalah para pilot pesawat. Allah Pak Gubernur bilang bukan cuma bisa memimpin di batas tanah, tapi juga di atas awan bisa juga. Ustaz Muhammad, habis perjalanan. Ini gubernur kita ini pilotnya pesawat. Saya bilang dari gayanya sudah saya bisa. Kita kemana sih pilotnya semua ini? Apa yang dimuliakan Allah? Maka jangan lagi berpikir kalau sudah sekolah agama masa depan suram. Saya terus terang sakit hati dengan anak-anak. KMA, kekeluargaan mahasiswa Aceh namanya. Bapak beasiswa dari Pemprov Aceh. Setelah pulang diangkat jadi PNS. Januan PNS. Dinas apa? Dinas syariah. Ada dinas syariah? Ada, teman kita ada. Masa? Pertama kali ke bahasa Melayu. Kalau tak ada ini orang, tak ada yang tahu terjemah Quran bahasa Melayu. Siapa penterjemahnya pertama kali? Nama kitabnya Terjemahan Al-Mustafid abad 17-18 ditulis oleh orang bernama Syekh Abdul Rauf As-Sinki. Menulis kitab itu. Sekarang kita baca ibu saya, mak saya, sampai sekarang masih pegang Perukunan Melayu. Perukunan Melayu. Bagaimana cara sholat, bersuci, puasa, perukunan Melayu. Setelah diteliti, ternyata perukunan Melayu diringkas dari kitab yang tebal. Kitab tebal itu bernama Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari mufti kerajaan Banjar Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mensarah kitab Perukunan Melayu diambil dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah kitab syarah dari kitab As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri mufti kerajaan Aceh. Belajar fikihnya dari Aceh, belajar tafsir Qur'annya dari Aceh, dan belajar hadis Arba'in 40 hadis pilihan juga ditulis oleh ulama Aceh. Saya mencari manuskripnya sampai sekarang belum jumpa. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau Aceh dikenal bukan hanya tentang kerajaannya. Kalau kerajaan jangan cerita Samudra Pasai kekuasaan Aceh. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian dia naik perahu menuju kerajaan Malaka. Dua kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Malaka. Lalu kemudian di tengah perjalanan berhenti dia di sebuah tanjung.
lalu menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah